Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembukaan acara tanam padi gogo di desa Tenang, Kecamatan Pelawang, Kabupaten Sarawangun, dihadiri oleh Bapak Bupati Sarawangun. Program P2D tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada yang semangat, ada yang lesu. Nampak yang semangat, gak semangat kan? Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, itu kalau semangat nampak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala BPPT BPTP Provinsi Jambi Bapak Dr. Rustam Sitawambongan, dan yang saya hormati Kepala Dinas TPHP Provinsi Jambi atau yang mewakili. Yang saya hormati saudara staf ahli, saudara asisten, saudara kepala OPD di lingkup. Yang saya hormati saudara camat, Kecamatan Pelawang, seluruh jajaran, dan yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tua tahu jadi ama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala limpahan rahmat alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita telah dapat hadir bersama pada hari ini dalam acara tanam padi ladang dalam mendukung ketahanan pangan daerah melalui program P2DK tahun anggaran 2021. Sholawat beriring salam, mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara hadirin serta undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini juga untuk Pak, saya mohon maaf pagi hari ini, nah maka beliau berhalangan. Kalau tadi malam beliau langsung yang akan hadir sebenarnya pada hari ini. Nah maka dari itu beliau juga menyampaikan salam hangat beliau kepada seluruh warga masyarakat dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran beliau pada hari yang berbahagia ini. Saudara-saudara hadirin serta undangan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya berpengaruh pada sektor kesehatan manusia, namun juga telah mengganggu berbagai sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya pada lingkup regional, nasional, maupun internasional. Hal itu dapat terjadi karena sektor kesehatan merupakan persyaratan utama bagi berlangsungnya semua aspek kehidupan masyarakat. Bahkan pada kondisi ekstrim sebagian besar, selain salah satu sektor perekonomian yang terganggu akibat pandemi COVID-19 adalah tepat jumlah dan tepat harga. Oleh karena itu, salah satu upaya antisipasi yang harus kita tempuh adalah menjaga ketersediaan pangan dan bahan pokok lainnya agar terhindar dari kelangkaan pangan yang dapat menyebabkan harga pangan melonjak dan pada akhirnya dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin ketersediaan pangan tersebut dengan jalan meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian, terutama padi sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Kementerian Pertanian sebagai salah satu garda terdepan
dalam upaya menjaga ketersediaan pangan di tanah air, terus mendorong sektor pertanian untuk tetap berproduksi, bahkan dengan mendorong diversifikasi pangan masyarakat, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap kebutuhan beras secara nasional. Apalagi bila mengingat dampak kemarau ekstrim pada tahun 2019 yang lalu yang menyebabkan turunnya produksi beras nasional sebesar 7,76% dari tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, maka dalam rencana kerja pemerintah, ketahanan pangan termasuk salah satu prioritas yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga termasuk dari dunia usaha dan masyarakat itu sendiri. Saudara-saudara hadirin serta undangan yang berbahagia, sejalan dengan hal tersebut di atas, alhamdulillah, pemerintah Kabupaten Selangor melalui program unggulan yaitu P2DK, yaitu program percepatan pembangunan desa P2D dan program percepatan pembangunan kelurahan P2DK, saat ini telah diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat melalui gerakan menanam komuniti pangan di setiap desa dengan luas minimal 10 hektar per desa, sehingga diharapkan akan terjadi penambahan luas tanaman minimal seluas 1.580 hektar komuniti pangan, tentunya dengan komoditi yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing agar terwujud ketahanan pangan di tingkat desa dan keluarga. Dengan demikian, di masa pandemi COVID-19, masyarakat diharapkan tetap produktif dengan menanam komuniti pangan, baik berupaya tanaman padi, sayuran, dan palawija lainnya, termasuk pengembangan pangan hewani. Melalui program P2DK untuk pengembangan pangan ini, masyarakat diharapkan akan memiliki ketahanan pangan yang baik ketimbang meributkan bantuan sembako berupa beras yang jumlahnya tentu tidak cukup dan tidak memadai, serta dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada pangan bantuan. Saudara-saudara hadirin sekalian, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa selama ini program P2DK yang kita laksanakan diarahkan pada pembangunan ekonomi masyarakat dan daerah. Namun sejalan dengan kondisi terkini yang kita alami pada masa pandemi COVID-19 dan sebagai bentuk keprihatinan kita atas ketahanan pangan daerah dan nasional, maka program percepatan pembangunan P2DK dan program percepatan pembangunan kelurahan P2K berupaya mengembangkan ekonomi masyarakat dan daerah lebih difokuskan pada upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Melalui kegiatan tanaman padi ladang hari ini, kami sungguh berharap agar kegiatan ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak terkait. Terutama pada hari ini harapan itu ada pada kelompok tani Harapan Baru Desa Ratau Tenang, Kecamatan Pelawang. Selanjutnya kepada seluruh kelompok tani PPL dan Dinas TPHP, saya harapkan agar secara terus-menerus berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas padi dan tanaman pangan lainnya dengan meningkatkan indeks pertanaman dari 1 tahun sekali menjadi 2 kali atau dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun. Tentunya dengan varietas benih yang unggul dan sudah bersertifikasi sehingga hasil yang diharapkan lebih maksimal. Kepada Dinas TPHP, Istana, dan Dinas Ketahanan Pangan, dan para penyuluh pertanian lapangan, PPL, saya minta agar terus-menerus meningkatkan pembinaan dan bimbingan serta pendampingan kepada petani sehingga dapat memotivasi dan membantu petani untuk lebih giat lagi serta mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas petani dalam meningkatkan produksi di masa mendatang. Selanjutnya, kepada Dinas PMD, para camat dan seluruh kepala desa serta perangkat serta BPD diharapkan dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi permasalahan yang dapat menyebabkan ketidakberhasilan kegiatan ini. Apalagi petani sukses, maka desa juga harus sukses dan semua yang terlibat juga ikut sukses sehingga ke depan diharapkan dapat mewujudkan Selangor yang lebih sejahtera.
Apalagi pada hari ini tanaman yang ditanam itu langsung dilakukan oleh wakil bupati. Nah ini harus lebih sukses tadi. Ya, ini harus perhatian. Kalau nanti tidak berhasil ya gagal nanti Pak Wabuk juga nih. Ya, ini tolong dari dinas, ya tolong betul-betul diperhatikan apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tadi, ya orang tua kami tadi Haji Said. Ya, dengan harapan 1 bisa menjadi 3, 3 bisa menjadi 10, 10 bisa menjadi 100. Itu kan. Nah tentu ini kita terlepas dari dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak atas terlaksananya kegiatan ini, terutama kepada para petani, kepala desa, PPL, camat, dan dinas terkait lainnya. Semoga upaya yang kita lakukan hari ini juga dapat dilakukan di beberapa daerah lainnya, khususnya di Provinsi Jambi, sehingga kita mampu menjaga ketahanan pangan masyarakat dan daerah di Provinsi Jambi. Nah, jadi sebenarnya kalau nanam padi umo, kalau si anak Jambi untuk menanam padi gogo, kami datang hadir di sini demi dunsana yang ada di Siko. Nak dua pantun sendiri. Hari ini tanam padi gogo. Insya Allah besok menjadi cabang. Alangkah senang hati kami kalau masyarakat damai dan sejahtera. Terakhir pantun saya, Pak Topik beli kopiah di Kota Batu. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.